Ibu, ini terjangkau. Nona Nyonya. Pangeran. Orang belum menemukan. Terus mencari. Semua toko di Xiaodongjia sudah selesai akuisisi. Ya ini aku. Meletakkan gunung. Kau kalah. Anak dari Tuhan. Tolong terima aku sebagai murid. Anda adalah dokter dewa kecil dari 3 dinasti. Baru-baru ini, saya selalu merasa bahwa ada perasaan minat. Ini keren, lihat aku masih punya penyelamatan. Tubuh masih menyelamatkan otak. Ah, Pakaianmu terbalik. Kau kemari. Ada sesuatu untuk ibu. Cepat kembali ke rumah jenderal. Yang buruk adalah suara ibu mertua. Cepat kembali ke ibu mertua. Ibu cium aku. Nona kabar dari ruang depan. Jenderal akan menceraikan istrinya di depan umum hari ini. Nona wajahmu. Enam tahun hari ini. Sudah waktunya bagi saya untuk mendapatkan semuanya kembali. Tuan Wang mengadakan perjamuan hari ini. 6 tahun lalu wanita itu sangat mungkin muncul lagi. Raja percaya padamu lagi. Jika Anda tidak dapat menemukannya lagi, Raja akan mengawarkanmu. Bibi kau akan segera muncul. Gaya pria yang baik. Aku tidak ingin krisan. Nona Xiaer benar-benar cantik. Gunakan jasa militer 6 tahun untuk kecantikan. Lianer membuatmu menungguku selama 6 tahun. Hari ini kita akhirnya mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara Huo. Sebulan setelah saya Sima Huo mengumumkan, aku akan secara resmi menikahi Lianer. Biarkan dia menikah dengan keluarga Sima saya. Dan hari ini, saya mengundang Anda untuk menyaksikan. Saya sang jenderal ingin menceraikan istri saya. Baik. Betapa romantisnya deklarasi cinta ini. Tapi apakah kalian bertanya kepada saya? Pendapat saya sebagai istri resmi. Oh, jadi ini istri sang jenderal. Lihatlah posturnya juga tidak buruk. Kamu tahu apa? Konon wajahnya di balik cadar itu bisa membuat anak-anak menangis ketakutan betapa buruknya. Siakiki, kamu datang tepat waktu. Atas nama ayah mertua, saya sang jenderal akan memberimu satu kesempatan untuk mengundurkan diri sendiri daripada diceraikan di depan umum. Saya tidak setuju. Anak durhaka. Adikmu dan sang jenderal saling mencintai. Kamu sudah merebut sarangnya selama 6 tahun. Sampai kapan kamu akan terus mendominasi? Siakiki, lupakan saja. Meskipun kamu tinggal di kediaman jenderal seumur hidup, saya tidak akan melihatmu lagi. Siapa yang peduli dengan kediaman jenderalmu yang jelek itu, Suer? Ambilkan barang itu untukku. Non. Saya akan menceraikan suami. Apa menceraikan suami, bisakah itu ini? Agak menarik. Apa yang kamu katakan? Tuli ya, saya akan menceraikan suami, kamu tidak dengar. Kurang ajar. Baik, sudah keterlaluan. Kami kediaman jenderal belum menceraikanmu. Berani-beraninya kamu memberikan surat cerai kepada anak saya. Ayah mertua ini adalah kesalahan kami, keluarga Shangshu tidak mendidik Kiki dengan baik. Jangan marah, Yutian. Atur dia. Anak durhaka, berlututlah. Non. Berani-beraninya kamu menghindar. Usia sudah tua, hati-hati keseleo pinggang. Bagaimana saya bisa melahirkan anak durhaka seperti kamu di dunia ini? Mana ada wanita yang menceraikan suami? Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Xia kami. Dulu tidak ada, sekarang ada. Sima Huo, asalkan kamu menerima surat cerai ini. Mulai sekarang kita berpisah dengan damai. Nikahilah siapapun yang kamu mau. Awalnya ingin kasih kamu muka panggil orang. Ambil kertas dan pena. Mau cerai? Justru aku yang akan menceraikanmu. Non.
Jahat. Berkali-kali ganggu ibuku. Lihat aku bagaimana menghadapinya. Adik, jangan terburu-buru. Lihat ibu. Setiap hari cuma bisa cekik leher. Kamu pikir aku seperti orang lemah 6 tahun lalu? Kamu bisa bela diri. Baiklah, kalau mau aku terima surat cerai ini. Bisa, tapi kamu harus tunjukkan kemampuanmu sendiri. Buat aku kalah dengan ikhlas. Katakan. Jenderalmu hebat dalam bela diri. Lebih baik kita adu. Satu dupa waktu menentukan pemenang. Siapa yang kalah? Siapa yang harus terima surat cerai ini? Bagaimana? Hahaha. Anakku adalah jenderal besar yang berperang di medan perang. Kamu cuma wanita dalam rumah. Malah mau adu dengan dia. Apakah kamu sudah gila? Walau Kakak Huo suka wanita yang bisa bela diri, tapi kamu jangan cari perhatian. Silakan. Tidak tahu diri. Dari mana kamu belajar bela diri? Tidak ada urusan denganmu. Awalnya aku ingin kasih keringanan. Tapi kamu tidak tahu terima kasih. Mata ini sangat familiar. Sial, ini bukan pria yang aku manfaatkan 6 tahun lalu. Yang aku paksa tidur. Jangan-jangan dia mau balas dendam. Terima kasih. Hormat pada pangeran. Tidak mungkin aku secara acak tidur dengan seorang pangeran. Ya ampun, aku bertemu Pangeran Yu yang hidup. Kabarnya dia belajar bela diri sejak usia 6 tahun 8 tahun di ibu kota. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. 13 tahun ke medan perang membunuh musuh. Memenggal kepala jenderal musuh kemudian tidak pernah kalah. Adalah impian semua wanita di ibu kota. Sayangnya dia di medan perang diracuni dengan racun mematikan oleh suku barbar. Tabib kerajaan bilang dia akan hidup sampai usia 30 tahun karena itu sifatnya berubah drastis. Tidak perlu banyak basa-basi. Ini pertama kalinya aku melihat pertandingan untuk bercerai. Jenderal, jangan sampai kalah ya. Keluarga jenderal selalu tidak akur dengan keluarga kerajaan. Hari ini kalau tidak menang, malu besar akan datang anak durhaka. Malu sampai di depan pangeran. Oh, aku justru merasa Nyonya Jenderal sangat menarik. Kalau begitu mohon pangeran menjadi saksi. Agar beberapa orang tidak ingkar janji di kemudian hari. Baik, hari ini aku akan menyaksikan pertandingan bercerai ini. Datangkan orang. Kamu kalah. Anakku ternyata kalah dari Xia Kiki. Hari ini aku bercerai. Apakah masih ada yang keberatan? Kakak Huo, dia cuma seorang wanita. Menang hanya kebetulan, tetap saja tidak akan ada yang mau menikahinya. Tapi aku menang. Menang apa gunanya? Kamu nantinya hanya akan dianggap sebagai istri yang dibuang dari keluarga jenderal. Tapi aku menang. Sayang, selama ini kamu menyembunyikan kemampuanmu. Jangan banyak bicara, aku yang menang. Jenderal, asal kamu rela menerima surat cerai ini. Terima kasih atas kesaksiannya. Hari ini aku menang benar. Jenderal kalian yang jago berperang kalah dari wanita lemah seperti aku. Sungguh memalukan. Jangan terlalu sombong. Menang pertandingan apa gunanya? Wajah buruk rupa seperti kamu keluar dari keluarga jenderal hanya menunggu mati. Ini bidadari kah cantik sekali. Boleh ganti ibu tidak? Wajahmu. Kecantikan ini pantas disebut wanita tercantik di ibu kota. Nona kedua Xia di sampingnya sudah terlihat kusam. Wah, cantik sekali. Ibu memang wanita tercantik di seluruh dunia. Setuju. Tanda lahir di wajahmu hilang.
Kenapa tidak memberitahuku? Siapa bilang ini tanda lahir? Aku hanya keracunan saja. Racunnya sudah hilang jadi penampilanku kembali normal. Tentu saja aku juga penasaran. Siapa sebenarnya yang meracuniku? Sepertinya racun ini ada hubungannya dengan Bibi Liu. Tak disangka tanpa tanda lahir. Xia Kiki ternyata secantik ini. Bahkan Lianer pun kalah sudahlah. Tujuanmu sudah tercapai. Hanya untuk menarik perhatian jenderal ini. Pertunjukan hari ini cukup sampai di sini. Jenderal ini akan memberimu posisi selir. Xiao Kakak Huo masih saja tertarik pada wanita ini. Jatuh hati pada pandangan pertama. Siapa yang menginginkan posisi selirmu itu? Asalkan kau tanda tangani surat cerai ini, kita berdua tak akan ada hubungan lagi di masa depan. Kamu. Ternyata kamu begitu kejam hingga melukai Kakak Huo sedalam ini. Apa? Apakah kau tidak puas karena aku memukulnya? Aku tidak memukulmu kan? Sekarang puas? Kamu benar-benar durhaka. Jika hari ini kau tidak minta maaf pada jenderal, nanti tidak ada lagi tempat bagiku. Bagus sekali. Si Mahwo, aku pasti menceraikanmu. Swear, bawakan kertas dan pena. Tunggu dulu, sejak dulu. Tidak pernah ada wanita yang bisa menceraikan suaminya. Jika kau tetap bersikeras. Apakah kau tidak takut dijauhi oleh semua orang? Ini terlalu mengejutkan dunia. Benar, ini seperti melawan alam semesta. Apakah dia tidak takut marah kepada langit? Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari kalian. Penceraian ini benar-benar karena terpaksa. 6 tahun lalu aku menikah masuk ke rumah jenderal. Orang-orang memfitnahku berselingkuh. Kalau bukan karena nasib baikku, mungkin saat ini aku sudah menjadi arwah gentayangan. Dan semua ini adalah pemberian dari Anda, jenderal. Dengan menceraikan Anda, aku tidak melanggar norma agama, hanya demi bertahan hidup dan melindungi diriku sendiri. Jadi 6 tahun lalu istri jenderal benar-benar hampir dipaksa diperiksa di depan umum. Ternyata rumah jenderal memang sarang serigala. Nanti kita harus menjauh dari mereka ya sayang. Berani sekali kau memfitnah rumah jenderal. Tidak takut kau kena petir? Benar salah biarlah langit yang menilai. Ya Tuhan, jika aku Xia Kiki berbohong sedikit pun, biarlah petir menyambar. Sekarang langit cerah mana ada petir. Kakak demi membersihkan nama baikmu. Kau benar-benar tidak memilih kata ya. Kau lebih menarik dari yang kuduga. Bahkan Tuhan turun tangan, tampaknya ucapan istri jenderal benar. Dia dipaksa seperti ini, kasihan. Kita hampir saja percaya omong kosong rumah jenderal. Kak, menurutmu kenapa ibu menggunakan penangkal petir? Ribet amat sih, bodoh. Tentu saja untuk menguasai opini publik. Hanya aku yang menyadari. Paman tampan tadi secara refleks ingin menarik ibu. Aku suka dia, ingin dia jadi ayahku. Tampan berkuasa. Kaya raya yang paling penting. Aku lihat dia mirip dengan kita. Jangan-jangan dia ayah kandung kita. Jenderal tampaknya Tuhan benar-benar bisa membedakan yang benar dan salah ya. Sayang. Anakku Kakak Huo. Kau tidak apa-apa, nak? Tidak. Kalau tidak apa-apa, tanda tangan saja. Cerai. Mimpi. Jangan-jangan jenderal benar-benar terpesona oleh si jelita Xia Kiki ini. Tidak bisa, aku harus cari cara. Kakak Huo, lebih baik kau tanda tangan saja. Hari ini banyak orang yang berpihak pada kakak. Kalau masalah ini jadi besar bisa merusak nama baikmu. Cerai dengan pertandingan aku sendiri yang menyaksikan. Apakah jenderal ingin ingkar janji? Kenapa aku merasa Pangeran Yu hari ini selalu membela Xia Kiki? Terima kasih pangeran telah membela rakyat kecil ini. Oh. Aku takut jenderal kena petir. Jadi aku yang mewakili karena lambat bereaksi. Manis, meskipun anakku menerima surat cerai ini. Di masa depan anakku tetap akan menjadi jenderal besar yang sukses. Dan kamu hanya seorang istri yang dibuang.
Aku ingin melihat setelah meninggalkan anakku. Kamu akan hidup dalam kemiskinan. Ya, kalian semua mulia dulu. Aku pergi dulu ya. Xia Kiki. Jangan terlalu sombong. Sebulan lagi, aku akan menikahi Lianer dengan upacara besar. Nanti, meskipun kamu berlutut di hadapanku, aku tidak akan memandangmu. Kak Huo Lianer tahu. 6 tahun menunggu tidak sia-sia Lianer. Setelah kamu menikah, aku akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Tenanglah mertua. Keluarga jenderal menghargai Lianer. Keluarga kami juga tidak akan kalah. Tuan kami sudah menyiapkan 180 peti harta untuk Lianer. Sebulan lagi, Lianer pasti akan menikah dengan megah. Mertua yang terhormat tidak seperti beberapa orang yang dulu menikah tanpa membawa apa-apa. Keluarga Sima seharusnya menikahi Lianer dari dulu. Non mereka benar-benar keterlaluan. Harta itu seharusnya adalah milikmu yang ditinggalkan ibumu. TAPI Mirka, memberi kena Sinua Aku kepada adik hampir ceraimu. lupa hal ini. Suami brengsek harus diceraikan. Mas kawin yang ditinggalkan ibumu tidak boleh diberikan kepada selingkuhan. Hei, Kamu sekarang menyesal sudah terlambat. aku punya pertanyaan. Aku ingat Bibi Liu dulu menjual diri di pinggir jalan untuk mengubur ayahnya. Dibeli ayah dengan 3 tael perak. Dibawa ke keluarga kami. Dari mana dia punya uang untuk menyiapkan mas kawinmu? Tuan, Uang itu adalah uang saku yang kuberikan kepada Ruyan. Tidak pantas kamu sebagai anak muda mempertanyakannya. Tapi aku ingat, ayah gaji bulananmu juga hanya. Diam. Kak kita semua satu keluarga. Mengapa harus mencari tahu sampai ke akar-akarnya? Sebulan lagi kakak bisa datang ke pernikahan saya dan jenderal. Menyaksikan kebahagiaan kami. Nanti saya akan membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri. Antara kita seperti langit dan bumi. Sedang bingung tidak ada kesempatan mengambil kembali mas kawin. Nah, ini datangnya pas saatnya. Maka saya ucapkan selamat atas pernikahan kalian. Tenang saja saat hari pernikahanmu. Saya pasti akan datang ke kediaman menteri untuk mengantarmu menikah. Swear kita pergi. Setan kecil. Akhirnya saya mendapatkanmu. Tidak sia-sia saya bersusah payah. Selamat Nona akhirnya mendapatkan kebebasan. Oh iya, Zuer panggil Pingan Rui Fugui Jisiang. Membereskan barang-barang. Kita akan menikmati hidup. Siapa? Zuer. Pangeran. Mengapa kau di sini? Nona Xia. Tidakkah kau merasa suasana ini agak familiar? Saya tidak mengerti apa yang kau katakan. Pria yang familiar, batu buatan yang familiar, dan satu lagi gadis yang berani. Tidak familiar, sama sekali tidak familiar. Ini benar-benar asing sampai menakutkan. Pangeran, maafkan saya. Saya seorang gadis, bagaimana mungkin melihat ini? Menghabiskan lalu tidak mau mengaku. Pangeran, saya tidak bermaksud begitu. Tahukah kau? Saya sudah mencarimu selama 6 tahun. Berakhir jika dia menemukan saya diam-diam punya 4 anak. Jangan-jangan membuang ibu dan mengambil anaknya. Tidak peduli dulu, saya akan mengelabui. Pangeran. Ini. Siapa yang berani mengganggu ibuku? Hati-hati. Seorang anak kecil hati-hati apa? Lepaskan ibu, kamu baik-baik saja. Ibu. Dia memanggilmu ibu. Xia Kiki. Dia adalah putriku. Jika aku bilang Rui adalah anak angkatku, kamu percaya? Kamu pikir aku percaya?
Ibu, aku suka paman tampan ini. Kita bungkus dia dengan karung. Dan bawa ke kamarmu ya. Xiarui, jangan ngomong sembarangan. Kalau terus begini, kamu akan punya ayah tapi tidak punya ibu wangi. Rui benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak percaya kamu bisa. Kamu beritahu aku kenapa di tangannya. Ada tanda lahir keluarga Suanyuan yang turun-temurun. Sial-sial, aku lupa hal ini. Ini benar-benar kebetulan. Kalau begitu hari ini akan tes darah langsung. Seburu-buru ini, aku tidak sempat melakukan apa-apa. Ibu menyerah saja. Paman tampan ini pasti pintar. Nonsia, kamu menipuku. Dan membawa kabur keturunan kerajaan. Aku bisa memaafkanmu. Tapi 6 tahun lalu kamu menodai kehormatanku. Apakah kamu tidak mau bertanggung jawab? Ini masih uangnya kita. Ini uangnya kamu. Coba lihat lagi. Aku ini masih perawan. Belum minta kamu bertanggung jawab, kamu tidak rugi apa-apa. Ngomongin untung rugi apa sih? Nonsia Wangye, kita ini memang sakit-sakitan. 6 tahun lalu kamu malah mengambil kehormatannya. Selama 6 tahun ini dia terus mencarimu. Akhirnya ketemu. Apakah kamu akan meninggalkannya lagi? Banyak bicara. Aku sudah tidak punya banyak waktu. Nonsia tidak suka dengan orang sakit seperti aku. Itu wajar. Ibu, jangan jadi wanita playgirl dong. Ayah terlihat sangat kasihan. Katanya mau jadi anak manis. Kenapa malah membela orang lain? Non ini adalah pangeran. Jenderal datang pun harus berlutut. Suar. Yanyi, ayo kita pergi. Baik. Pangeran, tunggu dulu. Ternyata setelah 6 tahun tidak bertemu, racun di tubuhnya sudah meresap ke jantung. Aku bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana kalau begini? Aku akan menyembuhkan racun di tubuhmu. Masa lalu kita hapus saja. Bagaimana? Aku menolak. Dua hal yang berbeda. Sembuhkan aku, hadiahnya 10.000 tael. Setuju. Aku tidak tergoda dengan 10.000 tael itu. Hanya suka saja rasanya menyembuhkan orang. Tapi kamu telah mencemarkan nama baikku. Harus bertanggung jawab padaku. Jadi permaisuriku. Tidak bisa. Aku baru saja bisa hidup sendiri lagi. Tidak mau masuk ke kuburan lain. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu bertanggung jawab. Maksudku, perasaan perlu bertahap. Hubungan kita kayaknya terlalu cepat. Kamu setuju kan? Kalau begitu aku akan memberimu status. Mulai hari ini, kamu adalah tunanganku. Sudahlah, hadapi dulu masalah ini. Baik, aku setuju. Tapi anaknya tidak boleh kamu bawa. Ini menyangkut keturunan kerajaan. Anaknya harus aku bawa. Jangan-jangan kamu mau ikut aku ke istana. Rui, kamu ikut dia saja. Ibu tidak mau Rui lagi. Aduh, Rui, kamu sudah ketahuan. Kita tidak boleh kehilangan anak dan ibu sekaligus. Ibu janji begitu ada kesempatan, ibu akan menjemputmu kembali, oke? Rui, kamu adalah putriku. Asalkan kamu ikut ayah ke istana, kamu akan menjadi putri tercantik di seluruh negeri. Tidak ada yang berani mengganggumu. Putri apakah sangat berharga? Kalau budget nanti, aku bisa melindungi ibu. Tentu saja. Ayah, mulai sekarang aku akan menjadi anak yang selalu menyayangimu.
Ibu aku akan pergi ke istana dulu. Aku akan menyelidiki aset istana. Ada berapa orang? Ayah punya wanita lain atau tidak? Kamu memang anak yang hebat. Ayah peluk. Yanyi kerjasamanya bagus. Gaji bulananmu naik 2 kali lipat. Ayo kita pergi. Baik. Bagaimana ini? Rui ketahuan. Aku hampir ketahuan juga. Semoga 3 yang tersisa bisa bersembunyi dengan baik. Selamat Nona, hari ini akhirnya keinginanmu terkabul. Menikah dengan jenderal. Nona kedua sangat cantik. Jenderal pasti akan terpesona. Setelah aku menikah dengan jenderal, aku tidak akan melupakan kalian. Terima kasih Nona kedua. Jenderal datang. Jenderal datang untuk menjemput Nona, ayo kita pergi. Menantu. Selamat Tuan Menteri, terima kasih kepada kalian berdua. Silakan masuk. Menantu, hahaha. Ayah mertua, ibu mertua. Wah, Lianer sudah lama menunggu. Lianer. Kamu sudah sabar. Hari ini aku datang untuk menjemputmu. Asalkan di hati Kak Huo ada Lianer. Lianer mau menunggu berapa lama pun. Jenderal dan Nona Xia memang sangat cocok. Menimbulkan rasa iri. Bukan begitu. Lianer, kamu bisa bersatu dengan jenderal. Aku sebagai ibu juga tidak punya penyesalan lagi. Angkatlah barang-barang pengantin Nona. Barang-barang pengantin sudah datang. Kali ini Nona menikah. Tuan dan Nyonya sengaja menyiapkan sebuah Rui Giok, 10 untayan mutiara Donghai, 20 peti emas, 5 lembar sertifikat tanah toko. Yang Mulia Shangshu terlalu memanjakan putrinya. Barang-barang pengantin ini di ibu kota juga satu-satunya. Mungkin hanya pernikahan putri yang memiliki standar seperti ini. Ya, waktunya sudah tiba. Angkatlah barang-barang pengantin. Tunggu. Mengapa barang-barang pengantin ibuku diangkat saat adikku menikah? Tidak mungkin, apa mungkin Yang Mulia Shangshu dan selirnya menelan barang-barang pengantin istri pertama. Untuk diberikan kepada anak seller. Kalau benar begitu, keluarga Shangshu benar-benar tidak tahu malu. Benar? Kakak, apa yang kamu omongkan? Barang-barang pengantin ini jelas-jelas pemberian ayah dan ibu untukku. Kiki, aku tahu. Sejak kamu diceraikan oleh jenderal, hatimu sedih, tapi kamu tidak boleh menyebarkan rumor seperti Untuk ini merusak pernikahan adikmu. Nyonya Liu memang jago dalam persaingan rumah tangga. Beberapa kalimat saja sudah membuatku bersalah. Para tamu jangan mudah percaya. Perkataan putri sulungku sejak dia diceraikan oleh jenderal, otaknya agak tidak waras, tidak tahan melihat adiknya lebih baik darinya. Xia Kiki, kamu pikir dengan menggunakan cara seperti ini, aku akan melirikmu? Jenderal tidak punya otak. Dan narsis ini penyakit harus diobati. Omongan kosong, aku punya bukti Zuer. Nona,
Silahkan lihat, ini adalah barang-barang pengantin ibuku setelah masuk ke keluarga Shangshu. Setiap catatannya sama persis dengan barang-barang pengantin Xia Lianer. Benarkah tidak mungkin? Bagaimana kamu bisa punya ini? Ibu Liu, kalau ingin orang tidak tahu, kecuali kamu tidak melakukannya. Benar ada gulungan. Lianer, mas kawin ini, apakah benar milik Xia Kiki? Ayah ibu. Daftar ini palsu. Seseorang putri gila. Bawa dia pergi kunci. Putri, silakan. Dengan kamu saja tidak bisa menggerakkan saya. Minum arak tidak mau makan hukuman. Pukul dia. Sudah saya bilang mereka tidak bisa menggerakkan saya. Daftar mas kawin sudah hilang, sekarang kamu bicara apa? Hanya omong kosong. Kamu tidak bisa menghentikan adikmu membawa mas kawin ini ke rumah suami. Ibu Liu, kamu merobek daftar ini. Saya tidak punya bukti lagi. Kamu sangat senang ya? Tidak mungkin daftar ini. Memang palsu. Xia Kiki, terima nasibmu saja. Kamu dan ibumu hanya pantas jadi batu loncatan kami. Sayangnya Ibu Liu, saya lupa memberitahumu. Daftar ini saya sudah membuat banyak salinan. Sia-sia senang dong. Terus robek, kamu mau robek berapa? Ada berapa? Ibumu sudah mati, siapa yang tahu daftar ini? Apakah kamu yang memasukkan? Kebetulan sekali saya tidak hanya menyiapkan bukti fisik, tapi juga saksi. Untuk berjaga-jaga terhadap kalian yang tidak tahu malu. Putri, saya adalah pelayan yang menemani Nyonya. Di tangan saya ada sertifikat tanah. Dan daftar mas kawin yang dibawa Nyonya siap. Diverifikasi kapan saja. Lihatlah apa yang dilakukan keluarga ini. Sekarang buktinya jelas. Kalian tidak akan masih berani di hadapan banyak tamu menelan mas kawin ibuku sendiri. Tidak mungkin. Tidak menyangka rumah menteri yang tampak megah bertindak begitu kotor. Tidak heran dia anak selir. Sifat buruknya memang turun-temurun. Lianer, kalian benar-benar mencuri mas kawin Xia Kiki. Kakak Huo, percayalah padaku. Aku tidak tahu apa-apa. Kalau kalian tidak bisa berkata apa-apa, maka mas kawin ibuku, aku akan menyuruh orang mengangkatnya. Tuan, Sudah begini memanggilku untuk apa? Mas kawin ini. Kembalikan padanya. Ayo angkat. Xia Kiki, Lianer adalah adik kandungmu. Kau benar-benar tega. Bibi Liu, aku belum menghitung denganmu. Aku sarankan jangan terlalu berani. Mas kawin ini hilang sebentar lagi. Saat pernikahan yang baik akan tiba. Aku harus bagaimana? Apalagi yang bisa dilakukan, segera suruh orang ke rumah. Kumpulkan lagi mas kawin. Bawa ke rumah Jenderal Lianer. Aku mencintaimu berapapun mas kawinnya. Aku tidak peduli. Kakak Huo, bertemu denganmu dalam hidup ini adalah keberuntungan besar bagi Lianer. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini mempengaruhi citraku di ibu kota. Kakak, kejadian hari ini, aku benar-benar tidak tahu, jangan sampai merusak hubungan kita sebagai saudari. Aku tidak ingin memaafkan. Xia Kiki, jangan keterlaluan. Lianer sudah minta maaf, apalagi yang kau permasalahkan? Minta maaf harus dimaafkan? Xia Kiki. Maafkan aku. Jenderal ini tidak suka memukul wanita. Kau terlalu arogan. Maaf, aku justru suka memukul pria. Kau benar-benar membuatku marah. Kalau begitu maaf. Kau harus benar-benar memaafkanku. Omong kosong, ayo. Jenderal ini akan membunuhmu. Aku sudah minta maaf, mengapa kalian masih mempermasalahkan ini? Semua orang lihatlah. Ini yang jenderal sendiri bilang.
Kalau dia nggak maafin itu salah dia. Jangan-jangan jenderal itu si munafik yang lain di mulut lain di hati. Ucapan sendiri aja nggak diakuin. Kamu, Gue suka lihat kamu sebel sama gue, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. menantu jangan dihiraukan. Biar nggak kelewatan waktu baik. Anak durhaka ini nanti pasti gue hukum. Barang bawaan Lianer udah siap belum? Tuan, barang bawaan yang ada di rumah cuma 2 tandu. Ini nanti. Gue bakal jadi bahan ejekan seantero kota. Selama masih ada harapan nggak usah khawatir. Yang penting sekarang masuk ke rumah jenderal. Pas udah jadi istri jenderal, nanti semuanya bakal ada. Sia Kiki jangan sok jago. Kamu dapat barang bawaan segitu terus kenapa? Kamu tetap nggak bisa menangin hati kakak Huo. Nanti kamu cuma bisa lihat kita mesra tiap hari. Ya kalian semua benar. Adik yang dapat hati jenderal. Nggak kayak gue, cuma bisa jagain emas permata dingin ini. Nangis diam-diam. Kasihan ya. Nikahan dulu jangan hiraukan dia Lianer. Pengantin pria dan wanita datang. Cepetan panggil orang buat angkut barang bawaannya. Barang bawaan keluarga Sia cuma segini. Ini terlalu menyedihkan. Katanya barang bawaan Nona Sia kedua itu banyak. Jadi yang paling banyak santero kota kalau dilihat sekarang. Emang paling banyak tapi yang paling sedikit. Mertua barang bawaan ini. Nggak salah angkat ya. Ada sedikit masalah mertua. Pas anak-anak kita udah nikah. Gue jelasin lagi. Semuanya silakan masuk duduk di dalam. Anak. Barang bawaan bisa ada masalah apa? Jangan-jangan mereka cuma nakutin gue. Salah semua Sia Kiki si manis itu. Ibu jangan pikirin barang bawaan dulu. Yang penting adalah segera menikah dengan Lianer. Kalian berempat tinggal di sini dengan baik, jangan cari masalah. Tunggu aku kembali, kita pergi ke rumah baru yang baru dibeli, mengerti? Iya. Rui, kamu jaga ketiga kakakmu. Jangan biarkan mereka menjual orang. Tenang saja, Ibu. Waktu yang baik telah tiba. Sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Sujud antara suami istri. Tunggu. Jenderal menikah dengan adikku. Kenapa tidak menunggu aku lagi? Ini adalah jenderal istri sebelumnya. Cantik luar biasa, tidak tahu bagaimana jenderal telah berpisah dengannya. Mungkin jenderal kurang pandangan. Lebih suka yang jelek. Kakak kamu sudah mengambil harta kawinku. Kamu datang untuk apa lagi? Adik bercanda sebagai kakak. Harusnya mengantarmu menikah. Tapi kamu baru saja menikah. Aku harus memberimu hadiah. Jangan macam-macam. Kenapa aku harus macam-macam? Aduh, kenapa kamu selalu memukulku? Adik berbuat salah, kakak harus mendidik. Di hadapanku berani memukul Lianer. Kamu cari mati. Aku sedang membela kamu. Kamu marah apa? Kak Huo, menurutku kakak cemburu. Ingin merusak pernikahan kita. Cepat cari orang untuk mengusirnya. Orang-orang buang dia keluar. Kenapa kamu tidak percaya?
Berani memukul Lianer di hadapanku. Memukul seorang wanita. Jenderal hebat sekali. Dia yang jahat duluan. Jangan terlalu impulsif. Lihat aku melukai dia di mana. Kenapa kamu memukul Lianer? Aku hanya ingin memberitahu Jenderal, si Lianer kehilangan keperawanan sebelum menikah tidak layak menjadi istri. Di mana tanda keperawanannya? Si Lianer berani memberi anakku topi hijau. Tidak menyangka istri baru jenderal sudah kehilangan kesuciannya sebelum menikah. Menurut aturan wanita seperti ini harus. Dayokam mati dengen demesuken ke dalam korajan Bobby. Bagaimana mungkin? Lianer bukan orang seperti itu sama sekali. Aku tidak bersalah. Kakak Huo katakan sesuatu. Kamu sengaja melakukannya. Mana mungkin? Aku hanya sedikit memahami teknik pengobatan tradisional. Sudah lama aku tahu bahwa adik ini bukan gadis suci lagi. Aku hanya tidak ingin Jenderal tetap tertipu. Bergaul bejat dengan pria liar. Tapi masih berani masuk ke rumah tangga jenderal kami. Wanita sepertimu, layak dayokam dengan demesukin ke dalam korajan Bobby. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Lianer, cepat jelaskan. Kakak Huo. Ibu tubuh Lianer adalah aku yang mengambilnya. Tidak ada pria liar. Oh, ternyata aku salah paham. Ternyata pria liar yang dicari adik adalah Jenderal. Jika dihitung waktunya, mungkin saat pernikahan kita, adik sudah naik ke ranjang Jenderal. Ternyata dia sudah merayu suaminya sebelum kakak sah bercerai. Memanfaatkan kesempatan kakak belum resmi bercerai untuk naik ke Kudengar ranjang Tuan iparnya Xia sendiri. sangat memanjakan putrinya ini. Tampaknya keluarga Xia benar-benar memiliki reputasi buruk. Anak durhaka sepertimu, kehormatan keluarga Xia sudah hilang karena kamu. Lianer. Cepat panggil seseorang. Bawa Lianer keluar. Begitu terhubung satu sama lain, penuh dengan pikiran yang cermat. Calon istri pangeran ini semakin menarik saja. Nona Xia bisa dilirik oleh pangeran pasti, bukan orang sembarangan. Bahkan sebelum menikah pun tidak bisa menjaga dirinya. Memang tidak bisa tenang. Apa kau benar-benar hanya akan menikahi putri keluarga Xia? Untuk anak haram yang tidak bermoral seperti ini, cukup menjadi selir saja. Bagaimana bisa begitu? Bukankah dulu kau bilang dengan mulutmu sendiri, memperlakukan Lianer seperti anak kandungmu? Kenapa tidak bisa? Kau juga bilang dengan mulutmu sendiri, harus menyiapkan 180 tandu untuknya. Di mana maharnya? Tuan. Aduh, bagaimana ini? Perkawinan Lianer ini hancur total. Ini baru permulaan, hanya mengambil sedikit bunganya saja. Sekarang menangis buat apa? Bukankah ini karena kau tidak mendidik anakmu dengan baik? Sekarang sudah mulai melempar tanggung jawab ya. Xia Kiki jangan terlalu sombong. Seorang rakyat biasa, berani merusak pernikahan sang jenderal. Benar-benar mencari mati kemarilah. Tangkap dia. Masukkan ke penjara. Non Xia, ikut kami sebentar. Menggunakan kekuasaan untuk menekan orang. Menggunakan kekuasaan untuk menekan orang, lalu bagaimana? Sang jenderal akan membuatmu tahu. Kau tidak akan pernah punya keberanian untuk melawan sang jenderal. Siapa bilang aku tidak punya keberanian? Aku hampir dimasukkan ke penjara. Apakah kau tega? Tunggu. Raja inilah keberaniannya. Apa? Ternyata Xia Kiki ada hubungan dengan Pangeran Yu. Kapan kau di belakang sang jenderal? Berhubungan dengan pangeran.
aku harus memberitahumu. Mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Kita baru saja bercerai beberapa hari yang lalu. Kau tidak menjaga kesucian. Kau berhubungan dengan si Lianer mungkin lebih awal dariku. Mengapa hanya pejabat yang boleh berbuat? Rakyat biasa tidak boleh. Xia Kiki, kau memang lucu. Kau berani di belakang anakku. Orang pangeran pun kau berani memaki. Anak, Rasanya enak menjadi rubah yang meminjam kekuatan harimau. Jika kau mau, Raja bisa membuatmu menjadi rubah yang meminjam kekuatan harimau seumur hidupmu. Tidak perlu. Jenderal, apakah kau berani melawan Raja? kau tunggu saja. Tunggu sampai pangeran bosan padamu keluarga kami. Cukup. Malu belum cukup ya? Para hadirin, hari ini banyak kejadian di keluarga kami. Mohon maaf lain kali. Pasti akan mengundang kalian lagi. Menantu-menantu. Xia Kiki ini, kapan dia dekat dengan Pangeran Yu? Dekat dengan Pangeran Yu gimana sekarang kamu dengan dia? Jadi begini hanya Lianer yang bisa jadi sandaranmu. Benar juga. Sifatnya susah diatur. Hari ini hanya bisa biarkan Lianer menanggung malu ini. Saya, ada satu cara. Keluarga Xia kalian keterlaluan. Pangeran, hari ini kamu sudah menyelamatkanku 2 kali, terima kasih. Aku ingat, kamu menyelamatkanku sekali, tapi malah minta aku menikahimu. Sekarang, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Kamu mau balas gimana? Manusia memang tidak bisa merasakan perasaan diri sendiri dulu. Dulu kenapa aku begitu? Aku ada urusan. Aku mau jemput nenekku dari sekolah. Nenek, Ibu mau tidak aku bayar orang untuk diam-diam memukul mereka? Aku suruh pejabat istana melaporkan mereka. Atau aku ke rumah mereka buat meracuni. Operasi ini sukses. Aku tidak terluka, mereka malah marah-marah. Lain kali mereka berani lagi di depanku. Aku suruh Rui pukul mereka. Xia Kiki. Kamu lari cepat sekali. Hanya untuk menghindariku. Bicara sendiri. Untung anak-anak kecil cepat sembunyi. Ya benar. Karena tadi aku agak malu. Aku akan selesaikan untukmu. Nggak usah. Selama aku masih punya hubungan dengan keluarga Shengshu, masalah ini nggak bakal selesai. Pasti harus diselesaikan sampai tuntas. Ayo pergi. Xia Kiki. Kiki, meskipun hari ini kita ribut, tapi kamu harus pulang ke rumah untuk acara resepsi adikmu 3 hari lagi. Kamu harus pulang ya. Aku baru aja bikin rusak pesta pernikahan si Lianer. Kamu baik banget sih ngajak aku ke resepsi. Kurasa ini lebih seperti perangkap. Ibu kamu yang sudah meninggal masih punya barang peninggalan di rumah Shangshu. Dan itu berhubungan dengan asal-usulnya. Kalau kamu mau, kamu harus datang. Barang peninggalan. Menantu aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Barang peninggalan ibu aku di mana? Mau barang peninggalan ibumu boleh. Tapi kamu sudah merusak pesta pernikahan adikmu. Adik kakak bertengkar menurut aturan keluarga Xia.
Kamu harus menerima hukuman keluarga dulu. Panggil alat hukuman. Kakak, waktu kamu rusak pesta pernikahan aku, gak nyangka kan bakal ada hari ini. Dan 2 peti mas kawin aku isinya jadi batu. Pasti kamu yang lakuin. Nggak ada urusan sama aku. Kamu, kok bisa kamu ngomong kasar kayak gitu? Ya ampun. Alat hukuman sudah datang Sia Kiki. Kamu nggak hormat sama orang tua, nggak peduli sama suami. Nggak sayang sama adik menurut aturan keluarga Sia. Kamu harus dihukum 100 pukulan. Kayu hukuman ini tebal banget 100 pukulan. Bisa-bisa nyawa melayang Nona jangan mau dihukum. Nona Sia ini anak kandung keluarga Shang Shuya. Kok tega banget sama dia? Gak nyangka. Keadaannya susah banget. Kamu cari aku hari ini cuma buat urusan nggak penting gini. Kalau gitu aku nggak mau ikut. Tahan dia. Sudah aku bilang mereka nggak bisa nahan aku. Tapi status kamu sebagai anak keluarga Sia yang bakal nahan kamu. Bahkan jika Tuhan datang dia tidak bisa menghentikannya. Guru mendisiplinkan putrinya. Zuer pergi dan mengundang orang tua. Ya, Hah? Bahkan jika klan sudah tua. Dan aku tidak akan. Siapa bilang aku minta kasih sayang? Ayah tidak memiliki ibu tiri yang kejam, kemunafikan. Aku tidak tinggal di rumah ini. Anda mengirim kami untuk datang. Apa yang kamu lakukan? Hari ini para penatua diundang untuk datang dan menyaksikan. Saya ingin menghancurkan. Apa? Orang tua yang memberontak membesarkan Anda. Keluarga mendukung Anda. Kualifikasi apa yang Anda katakan? Apakah ini permainan anak-anak? Orang yang mengusulkan kerabat ratusan tahun yang lalu. Potong darah dulu untuk ayah. Anda harus pergi ke lautan api. Jika Anda terobsesi dengan seni penebusan, dapat menerima hukuman ini Sia Kiki. Aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda benar-benar memiliki tulang, lakukan seperti yang dikatakan patriark. Jika kau tak punya tulang, kau akan berlutut. Menerima hukum keluarga. Nona jangan berjanji pada keluarganya. Ada kesempatan untuk hidup tapi hukuman ini, itu membuat orang mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melakukannya. Putri Sia Yutian, kau tidak. Pencocokan. Kau tidak bersulang. Datang untuk minum. Siapkan pedang. Karena kau tidak tahu harus bertobat. Mari kita mulai. Kenapa di sini? Dalam 3 hari aku ingin Sia Yutian. Semua bukti korupsi. Aku ingin dia mengasingkan Lingnan. Ya. Ibu. Anak perempuan memiliki ketidakadilan dan keluhan yang luar biasa. Jika Anda memiliki roh di surga, tolong memberkati putri Anda. Masuk ke lautan api tanpa cedera. Saat ibumu masih hidup dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apakah kamu masih mengharapkan dia melindungimu setelah dia meninggal? Mimpi. Tidak tahu apa-apa. Memanjat gunung pisau akan membuat seluruh darahmu habis dan mati. Jika kamu mengakui kesalahanmu sekarang, ayahmu akan mengampuni nyawamu. Tidak mungkin. Nonaku, Pangeran Nona Sia benar-benar tidak terluka. lihatlah Nona besar benar-benar tidak terluka.
Pasti itu karena roh ibu yang dulu. Tidak mungkin. Apa sihir yang dia gunakan? Melewati gunung pisau hanya kebetulan saja. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, berjalanlah di atas bara api ini. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar tidak terluka. Melewati gunung pisau dan lautan api. Ibu, apakah kamu benar-benar datang untuk melindungiku? Apakah ini roh Xiumiang? Mulai sekarang aku Xia Kiki. Tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Xia. Bagaimana ini mungkin? Bibi Liu. Roh ibuku datang. Katakan, apakah dia sedang mencari musuh untuk membalas dendam? Tolong. Apa yang kamu takutkan? Pastilah pisau itu bermasalah, anak durhaka. Aku akan membongkar trik sialanmu. Bagaimana ini mungkin? Terakhir kali aku juga disambar petir. Apakah Xia Kiki bisa menggunakan sihir? Ayah Bibi Liu. Aku sudah melewati gunung pisau dan lautan api. Ibuku bilang dia sangat bosan di bawah sana dan ingin mengajak kalian bermain. Ibuku bertanya di mana barang-barang peninggalannya. Aku akan memberikannya, jangan cari aku. Tuan, Benar-benar tidak berguna, langsung ketakutan. utang harus dibayar, ibuku yang menyakitimu. Aku tidak menyakitimu. Lianer ternyata orang yang egois dan kejam. Hanya sebuah drama belaka. Kak Huo, tunggu aku. Awalnya aku hanya mengira Nyonya Liu menipuku. Tidak menyangka ibuku benar-benar meninggalkan warisan untukku. Kamu memang cerdik, tidak akan mengambil risiko. Wang Ye. Wang Ye kenapa bilang begitu? Dengan pisau ini, gunungan pisau tidak akan melukai. Noda darah ini juga bukan darah manusia. Wang Ye memang tajam. Kantung darah ini aku punya banyak. Wang Ye Giok ini sepertinya gaya dari negara Men. Negara Men dan You kita seperti air dan api. Tidak apa-apa. Wang Ye, racun di tubuhmu semakin parah. Sangat mendesak. Kebetulan aku tidak ada acara beberapa hari ini, aku akan mengobatimu bagaimana? Terima kasih Nona Xia. Penyakit ini butuh banyak obat, mari kita beli dulu. Kebetulan aku tahu sebuah klinik obatnya lengkap. Aku akan memandu. Nona Xia, ini tempatnya, mari kita masuk. Tidak mungkin. Bukan apotek milik Pingan itu ya? Kenapa Yan Yi memilih ini? Menurutku klinik Miasho di sebelah cukup bagus. Tidak perlu ke sini. Klinik itu hari ini tutup. Kalau begitu klinik di timur kota. Sangat tidak ingin masuk. Jangan-jangan ada rahasia yang disembunyikan dari Wang Ye. Ya sudah, kesini saja. Menurutku klinik ini cukup bagus. Ibu kenapa berdiri di depan apotek kita? Ayo masuk.
Hei ayah murah. Sia Kiki. Kamu jelaskan pada Wang Ye. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Kurasa kamu sangat berani. Wang Ye. Sebenarnya aku juga punya alasan. Tidak percaya. Tidak percaya, tanya saja pada Pingan dan Rui. Alasan apa? Kak, kita mau bantu ibu berakting ya. Ayo, siapa dia ibu kita? Ayah, kalau ayah marah-marahlah pada Rui. Ayah. Ibu tidak bersalah. Ibu kalian. 2 kali menipuku. Apa yang tidak bersalah? Ibu sendirian. Membesarkan kami berdua. Setiap hari hidup dalam ketakutan. Begitu ayah muncul, langsung ingin mengambil kami. Wajar saja ibu takut. Ayah, meskipun ibu pernah menipumu, tapi itu bohong yang baik. Ayo kalian bangun dulu. Tidak. Kalau ayah tidak memaafkan ibu, aku dan kakak tidak akan bangun. Rupanya kau punya 2 penolong yang baik. Kalau pangeran tidak mau memaafkan kami, maka kami bertiga akan terus berlutut di sini. Sudahlah. Kali ini aku tidak akan menghukum kalian. Ayo bangun dulu. Pangeran memang bijaksana. Hatinya luas dan penuh kasih. Cukup. Rasa kagumku pada pangeran seperti air sungai yang mengalir deras tanpa henti. Non, Sia, obat yang dibeli tadi pagi sudah direbus. Apakah sekarang akan disajikan untuk pangeran? Tidak perlu menuangkan obat ke dalam bak mandi. Kalian pergi dulu. Kamu pergi dulu. Pangeran, giok di tangan Nona Sia asal-usulnya mencurigakan. Aku tidak tenang dia berduaan denganmu. Tidak apa-apa. Lepas saja. Kamu pergi dulu. Malu ya? Tenang saja di depan tabib. Semua pasien sama saja. Benarkah? Tentu saja. Tidak berani melihat. Bagaimana mungkin? Aku tidak hanya berani melihat tapi juga berani menyentuh. Kamu ini kurang ajar. Saya cuma mau lihat keberanianmu. 6 tahun lalu. Bukannya kamu bilang saya enak dipegang. Kamu berani-beraninya menggoda tabib. Mau sembuh nggak? Ayo masuk. Efek obatnya agak kuat, tahan ya. Tangan. Racun dalam tubuhmu kompleks sudah masuk ke jantung. Perawatan biasa cuma bisa meredakan gejalanya. Obati saja. Saya tahan segala jenis terapi. Jarum perak akan masuk ke titik akupuntur untuk menghentikan pendarahan dan membius. Tapi kamu sementara nggak bisa bergerak. Kenapa pangeran nggak bersuara sama sekali? Nggak bisa, saya harus lihat dari jauh. Pakai alat apa ya?
Ini terlalu besar, nggak bisa. Ini terlalu panjang. Pas banget ini aja. Pangeran. Kamu memang mata-mata dari kerajaan barbar yang dikirim untuk membunuh pangeran. Aku bunuh kamu. Tenang dulu, saya cuma lagi menetralkan racunnya. Omong kosong, lihat pangeran. Nah, sekarang percayakan, racun dalam tubuhnya terlalu banyak. Kalau saya nggak bersihkan darah beracun dari jantungnya, dia nggak bakal sembuh. Yan Yi, saya baik-baik aja. Pangeran, bagaimana perasaan Anda sekarang? Racun dalam tubuh sudah banyak berkurang. Ringan sekali. Racun dalam tubuhmu sudah mereda, tapi kamu sekarang nggak bisa bergerak. Ya, pas aja buat merendam obat dan menyebarkan efeknya. Tabib bilang saya nggak bakal hidup sampai 30 tahun. Setelah perawatan ini. Nggak tahu bakal gimana. Tenang aja, saya jago banget soal pengobatan. Asal rutin diobati, nggak sampai setahun pasti sembuh. Nona Sia, Anda telah berbuat baik besar pada pangeran. Saya nggak akan pernah lupa barusan saya kurang ajar. Silakan Nona Sia menghukum saya. Racun saya belum habis, ayo pergi. Semangat ya. Gampang banget ngomong bunuh-bunuhan. Memang hubungan dokter pasien di zaman apapun selalu tegang. Perawatan hari ini sudah selesai. Nanti kamu bisa bangun sendiri. 1000, 2000. 3000 tael. Ibu Suri, kayaknya nggak baik kita keluar istri tiba-tiba gini. Kenapa hari ini cuma dapat 6000 tael? Agak kurang oke nih. Ini semua gara-gara si Yuer itu. Bikin aku nunggu mantu dan cucu. Aku nunggu sampai 6 tahun. Kalau tiba-tiba ada cucu muncul, ngapain aku keluar istri cari mantu? Aduh, maaf ya nenek. Kok mirip banget sama Yuer? Ini. Bukannya ini tanda lahir khas keluarga Suanyuan. Kayaknya beneran deh. Jangan-jangan dia cucuku. MA, sinyal darurat, aku ada urusan. Nenek kasih hadiah buat minta maaf, lain kali ketemu lagi. Cepetan kejar. Pasti dia cucuku. Suruh seluruh kota. Gali tanah sedalam 3 meter juga harus nemuin cucuku. Agak susah nih, Pingan Rui. Terus ketahuan Fugui Jisiang. Kalian harus sembunyi baik-baik, ngerti? Pasti tugas selesai. Kenapa mama nggak biarin kakak-kakak kenal sama ayah? Kenapa nggak nikmatin hidup di istana bareng? Xiarui, aku kecewa banget sama kamu. Cepet banget kena pengaruh manis istana. Nanti Suanyu-Wanyu ambil kalian semua. Lalu kasih kalian ibu tiri nangis nggak ada tempat. MA, aku salah. Aku nggak mau ibu tiri. Nah gitu dong. Kalian masih muda, udah punya usaha sendiri. Nggak perlu hidup dari istana. Nanti mama cari kesempatan ambil kalian keluar. Ngerti? Ayo bangun. Udah sibukin usaha sendiri. Kenapa kamu belum pergi? MA, aku baru beli toko baru. Besok kamu bantu aku cek ya. Aduh, nggak bisa nih sama kamu. MA, masakan penginapan ini terkenal. Tapi aku rasa dekorasinya bisa diperbaiki. Lihat. Kakak, Sia Kiki, ternyata kau diam-diam melahirkan seorang bayi yang lucu. kakak tak heran. Kau bersikeras minta cerai dari kakak Huo. Ternyata sudah punya bayi lucu di luar. Dan bahkan melahirkan bayi itu. Kau yang lucu, seluruh keluargamu juga lucu. Jenderal ini masih ingin mengangkatmu sebagai selirku lagi. Tapi tak disangka kau sudah mengkhianatiku. Katakan, siapa pria hina itu? Jenderal Sima. Kuingat sudah menceraikanmu.
Seorang mantan suami yang baik seharusnya diam seperti orang mati. Jangan ikut campur urusan mantan istri. Ibu jangan buang waktu dengan mereka. Usir saja mereka pemilik penginapan. Kenapa mengantar tuan muda kecil? Penginapan Ruyun adalah salah satu restoran terbesar di ibu kota. Tak disangka ternyata milik putra Xia Kiki. Kakak, meskipun penginapan Ruyun bernilai tinggi, kau tidak bisa demi uang menjual tubuhmu sendiri. Dulu jenderal mengira betapa angkuhnya dirimu. Ternyata diam-diam sudah dimainkan habis-habisan. Omong kosong, usir kedua orang ini. Kelak di depan penginapan pasang papan bertuliskan, orang-orang dan anjing dari kediaman jenderal dilarang masuk. Ide ini lumayan juga. Kau yang lucu. Jenderal belum menagih utangmu. Kau berani mengejek jenderal cari mati. Lepaskan aku. Kau lepaskan dia, lepaskan. Mingkir. Yang lucu tidak pantas hidup di dunia ini. Lepaskan aku. Fugui. Jangan mendekat Xia Kiki. Kemampuan bela dirimu memang tidak rendah. Tapi anak yang kau lahirkan ini sama sekali tidak punya tenaga. Aku akan melemparnya dari lantai 3. Langsung mati seketika. Atau cacat seumur hidup. Ada apa datang padaku, kau seorang jenderal? Kau tega menyakiti anak kecil, tidak takut merusak nama baikmu? Kakak Huo, kakakku ini sangat licik. Kalau kau melepaskan si kecil ini sekarang, bisa saja nanti terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kau mau aku melepaskan si kecil ini boleh saja. Tapi kau harus berlutut di depan umum. Dan minta maaf padaku. Asalkan kau mau melepaskan Fugui, aku akan melakukan apapun. Ibu jangan dengarkan mereka. Jangan. Anak kecil. Fugui. Ibu Suri tiba. Siapa yang berani menyakiti cucuku? Fugui ini salah ibu yang tidak bisa melindungimu. Kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Cucuku, kamu baik-baik saja kan? Cepat panggil tabib Ibu Suri. Kau pasti salah, si kecil ini adalah anak dari kakakku dan pria liar tampar. Cucuku, bisa saja kau meragukannya. Mereka berdua berniat membunuh keturunan kerajaan Tangkap. Masukkan ke penjara bawah tanah. Tidak bersalah. Bukan Ibu Suri. Cepat beritahu Yuer, cucuku tidak sadarkan diri. Dalam keadaan kritis. Maaf. Ibu tidak bisa melindungimu. Hehe ibu, aku hanya tergores sedikit. Lihat kau ketakutan. Ibu tidak akan memberi kesempatan siapapun untuk menyakitimu lagi. Cucuku, jangan takut. Orang-orang yang menyakitimu, nenek, sudah memasukkannya ke penjara bawah tanah. Nenek, Lihat tanda lahir di tubuhmu. Itu adalah tanda keluarga Xuanzuan yang diwariskan turun-temurun. Ibu, anakku laki-laki dan perempuan ada di sini. Mana ada cucu yang terbaring sakit? kakak. Kakak, Sebenarnya, aku melahirkan 3 bayi sekaligus. Aku punya 3 cucu. Xia Kiki, kau menipuku lagi. Untung kakak tidak ada luka dalam. kakak tunggu, aku akan membuat gigi mereka rontok semua. Aduh, cucu-cucuku yang manis. Nenek akan memberikan yang terbaik di dunia ini untuk kalian. Xia Kiki, kau berani sekali ya. Aku masih meremehkanmu. Aku bersumpah benar-benar tidak ada lagi. Tidak apa-apa. Kalau kau berbohong padaku lagi, aku tidak keberatan. Untuk membuat Rui punya beberapa adik lagi. Beberapa lagi. Kau mau punya berapa anak pun boleh. Aku bukan itu maksudku. Wang Ye. Apa ada kabar?
Ada kabar dari istana besok, adalah pesta ulang tahun Ibu Suri. Yudesan dari negara barbar juga akan datang. Kaisar meminta Anda membawa Wang Fei dan Pangeran Kecil, serta putri kecil untuk menghadiri pesta. Wang Fei aku. Sepertinya Ibu Suri sudah bicara dengan kakak Kaisar tentang kau dan aku. Itu bagus. Aku akan istirahat dulu. Bawahan mohon pamit. Tunggu. Mulai hari ini gajimu dipotong setengah. Wang Ye, aku salah. Siang besok aku ada kontrak besar yang harus ditandatangani. Benar-benar tidak ada waktu untuk menghadiri pesta ulang tahun. Lagi pula kau dan aku mirip sekali, bagaimana kalau besok kau yang mewakiliku menghadiri pesta ulang tahun? Bagaimana bisa kalau ayah tahu? Ibu pasti akan marah padaku. Seri buta el dial. Uang tutup mulut. Semoga Ibu Suri berumur panjang seperti laut timur, hidup abadi seperti gunung selatan. 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun lagi. Silakan para menteri duduk. Terima kasih Ibu Suri. Bukankah mereka sudah dikurung? Negara barbar tiba-tiba datang Simahuo. Menukar jasa militer untuk kesempatan menebus kesalahan. Kakak Kaisar menyetujuinya. Utusan negara barbar tiba. Yan Cibi, bersama adik perempuan mengucapkan selamat kepada Ibu Suri. Panjang umur dan sehat selalu. Pangeran dan putri datang dari jauh. Silahkan duduk, tunggu sebentar. Saya datang dengan membawa perintah dari ayahanda. Berharap dapat memperbaiki hubungan dengan Yo. Memperbaiki hubungan lama. Bagaimana pendapat yang mulia? Pasti ada tipu muslihat di sini. Joe dan negara barbar seperti Air dan API. Mengapa negara barbar tiba-tiba menghentikan perang? Tentunya karena jenderal ini, yang membunuh banyak musuh di medan perang. Negara barbar takut dan tidak berani berperang lagi. Lianer, tunggu saja. Setelah hari ini, mungkin Kaisar akan memberikan penghargaan padaku. Kak Huo, saat itu kau harus mengurangi kesombongan Siakiki. Bagaimana pendapat Raja Barbar? Berperang di medan perang, akhirnya hanya menyusahkan rakyat dan menghabiskan uang. Jadi lebih baik kita bertanding. Negara barbar akan mengirim 3 menteri untuk bertanding dengan kalian dalam bidang literatur, bela diri, dan kecerdasan. Setiap pertandingan menjadikan satu kota sebagai taruhan. Bagaimana? Negara barbar benar-benar licik. Kota bukan mainan. Mohon Yang Mulia jangan setuju. Yang Mulia ragu. Apakah Yang Mulia takut tidak ada orang Dio yang bisa mengalahkan orang dari negara barbar? Jika Yang Mulia tidak setuju, akan merusak kewibawaannya. Saya setuju, Yang Mulia tegas. Sebagai tanda niat baik, apapun hasilnya, saya akan menikahkan adik perempuan kesayangan saya, Yan Ciluan, ke Yo. Bagaimana pendapat Yang Mulia? Apakah keberanian orang Yo sekecil ini? Apakah kalian takut saya akan menyakiti kaisar kalian? Putri bercanda sudah datang ke Yo. Harus mengikuti aturan Yo. Turunkan pedang kalian. Mari kita minum bersama. Saya tahu kamu adalah Pangeran Perang Yo sebelumnya. HM? Wajahmu cocok dengan selera saya. Sayangnya aku tidak tertarik padamu. Saudariku, masalahmu dengan Pangeran Yu bisa kita bicarakan nanti. Sekarang mari kita mulai pertandingan. Para menteri, siapa yang berani maju untuk bertanding? Jika berhasil, aku akan memberikan hadiah emas 10.000 kati dan gelar bangsawan. Aku dikenal sebagai Raja Pasangan. Dui Chuanchang. Perlombaan pertama akan saya berikan. Dui Chuanchang. Konon katanya, tidak ada tandingan di negara barbar. Benar-benar Raja Pasangan yang layak. Tampaknya pertandingan kali ini, negara barbar tidak berniat baik. Silakan dengarkan pertanyaannya. Pohon besar rimbun, pinus cemara, wutong, dan willow.
Air kecil mengalir. Sungai, anak sungai, danau, dan laut. Bagus, hahaha. Ini adalah istri Jenderal Sima. Benar-benar tidak buruk, hahaha. Pertanyaan pertama ini sangat mudah. Hanya untuk memberi kalian pengalaman. Tidak tahu pasangan berikutnya. Bagaimana kalian akan menghadapinya? Dua kera memotong kayu di gunung. Bertanya pada monyet bagaimana cara menggergaji. Hahaha, Dui Chuan Chang. Kamu selalu suka memberi harapan. Lalu membuat orang putus asa, HMPH. Benar-benar keterlaluan. Ini bukan sindiran halus bahwa orang-orang Yo adalah monyet. Tidak bisa menjawab, tapi pasangan ini, aku tidak bisa memikirkannya. Untuk sementara waktu. Istri Jenderal, jika kamu bisa memenangkan ronde ini, hari ini aku akan memberimu gelar Istri Pencipta Nasib tingkat 1. 3. Saya bodoh? Para menteri. Apakah ada yang bisa menjawab? Jika tidak ada yang menjawab, maka kota pertama ini akan menjadi milik negara barbar. Siapa lagi? Ibu, biarkan aku mencoba. Dan aku. Yo, kita punya banyak orang berbakat, tapi mereka gak mau turun level. Ngebully orang barbar kayak kamu. Anak kecil kayak aku aja bisa bikin kamu gak bisa ngomong. Ini bukan si Sia Kiki yang sering main catur sama aku. Ternyata dia anaknya Pangeran Yu. Sia Kiki, kamu malah ngasih anak liar. Anak kecil ini teriak-teriak. Gak takut bikin Yo kita malu? Maluin Yo kita. Kamu takut maluin Yo, kenapa kamu gak maju? Atau kamu gak bisa? Cukup, biarkan dia coba. Kamu ini anak bandel banget. Kalau kamu gak bisa jawab gimana? Dalam 3 langkah kalau aku gak bisa jawab, aku kalah, terserah kamu mau apain. Udah 1 langkah. Kuda sembunyi di lumpur. Lihat si imut ini ngasih soal. Bagus, jawabannya keren banget. Gak cuma ngebalas dia itu imut. Dan jawabannya pas banget. Hahaha, kuda ngasih soal. Bukannya si imut ini yang ngasih soal. Masih kecil, tapi udah pinter dan cerdas. Hahaha, keren. Adikku, kamu bener-bener punya anak yang hebat. Cucuku. Ternyata luar biasa. Ternyata Fugui ini pinter. Kamu bilang dia biasa aja. Fugui emang biasa aja, tapi yang di depan kamu ini Jisiang. Pangeran, coba cicipin. Cuma kebetulan aja bisa jawab. Dui Chuan Chang lanjut ngasih soal. Xiao Tizhong Sin Li Yilian. Keren. Cuma kurang 1 karakter. Ini ngejek Yo kita. Walaupun mereka bisa jawab, tetap aja kalah. Hahaha. Si Sia Kiki cepetan balas. Aku juga kasih kalian negara barbar 1 soal. Iersan si Wuliuch. Gak ada bahahaha. Jago sekali si Master Catur. Langsung memaki mereka kura-kura. WK. Teratai, tangkai teratai, akar teratai, daun teratai. Baris pertama ini, semuanya pakai radikal rumput. Dan sangat puitis. Kayaknya susah nih nyari pasangannya. Kembang teratai, kembang peoni arum semerbak. Lanjut jadi Peipan, Kater Bintang jadi Bidak, Saipa Bernie Main. Bumi jadi kecapi, jalan jadi senar, siapa bisa petik? Bagus. Ternyata raja pasangan di negeri Anda. Cuma segini doang ya si perusak usus. Cepetan tunjukin kemampuan aslimu. Angin timur tumbangkan plum jade, bunga berguguran, air mengalir. Negeri kami emang kuat banget. Sudah menggelon banyak kerjon. Bunga berguguran, air mengalir. Salju utara menekan bambu kokoh. Bawa daun sirih lumpuh. Saat ini beda dengan saat itu. Pangeran, lebih baik jangan banyak bicara. Xiao Lou. Selalu kamu yang ngasih soal sampai kiamat. Ujian ini gak bakal selesai, gimana kalau aku yang ngasih soal? Kamu yang jawab gimana? Silahkan kasih soal. Air membeku jadi es. Es jadi salju, salju ditambah embun, tolong pasangkan. Bagus sekali baris pertama ini semuanya.
berkaitan dengan air dan bentuk yang berbeda. Benar-benar pasangan sepanjang masa. Ternyata raja pasangan di negeri Anda. Kayaknya cuma jago ngomong doang ya. Cepetan pasangkan waktu di negeri kami janjinya. Sombongnya aku. Aku beneran gak bisa nyari pasangannya. Tapi ini juga bukan salahku. Baris pertama yang dia kasih terlalu aneh. Gak mungkin ada baris keduanya. Ini aja gak bisa jawab, dengarkan baik-baik. Udara berkabut-kabut jadi awan. Awan terbuka, matahari muncul. Bagus. Bagus sekali matahari muncul setelah awan terbuka. Datangkan hadiah. Katanya gak ada baris kedua. Kalau jelek ya banyak latihan. Benar-benar payah kalau begitu. Maka kota pertama ini. Terima kasih atas hadiahnya. Jangan terlalu senang dulu yang mulia. Masih ada 2 pertandingan lagi Huerlie. Di atas sana. Siapa yang mau bertanding denganku? Ini adalah prajurit hebat dari negeriku. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika ada yang bisa mengalahkan kekuatannya, kalian menang tapi... Aku khawatir Yo tidak punya prajurit seperti itu. Yang mulia, batu ini beratnya 1000 kati. Ini orang yang luar biasa, sangat menakutkan. Dia memiliki kekuatan yang begitu hebat. Para jenderal yang hadir di sini, siapa yang mau mencoba? Yang mulia, jika ini perang, hamba mungkin bisa mencoba. Tapi untuk mengangkat beban ini, hamba tidak bisa menjamin. Yang mulia, hamba akan mencoba. Angkat. Jenderal yang gagah berani. Prajurit Yo hanya segitu saja. Yang mulia, bagaimana prajurit negeriku? Masih ada jenderal lain yang mau mencoba. Biasanya bagaimana kalian melatih mereka sampai tidak bisa mengangkatnya? Biarkan aku yang mencoba. Tidak terlihat berat. Hahaha, kamu. Gadis kecil. Dengan 1 jari kelingkingku, aku bisa mengangkatmu. Pulang saja minum susu, hahaha. Aku juga akan menunjukkan padamu. Dengan 1 jariku, apa yang bisa kuangkat. Bagaimana? Ini tidak mungkin. Batu ini pasti ada masalahnya. Ada masalah. Kalau begitu kamu yang coba. Aku menyerah. Sekarang percaya. Batu ini tidak ada masalahnya kan? Tidak ada masalah. Ini benar-benar kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberkati Yo. Kamu dan anak-anak terus memberikan kejutan untukku. Hahaha. Tampaknya kota kedua ini. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Terima kasih atas kemurahan hati Raja Barbar. Sekelompok orang yang tidak berguna. Kaisar, 2 anak ini adalah cucu kesayanganku. Apakah mereka luar biasa? Keturunan adikku sungguh di luar dugaan. Setelah pesta selesai, aku pasti akan memberikan hadiah besar. Pangeran, jangan terburu-buru. Babak ketiga ini tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Dan kita bahkan bisa memenangkan kembali sebuah kota. Babak ketiga ini, selain sebagai pertandingan, juga merupakan hadiahku untuk Ibu Suri. Ini adalah negara barbarku. Mutiara malam yang terbentuk secara alami.
Di kedua ujungnya ada 2 lubang kecil. Asalkan ada di antara kalian yang berhasil melewati benang melaluinya, maka negara barbar kami akan mengakui kekalahan. Bukankah ini bisa dilakukan oleh gadis biasa saja? Babak ketiga ini sangat mudah. Apakah negara barbar sebaik ini? Tapi mutiara malam ini adalah celah yang terbentuk secara alami. Perlikeliku dan rumit. Tidak ada satupun di negara barbar kami yang bisa berhasil melewatinya. Aku tahu. Negara barbar tidak sebaik itu. Kalian semua cobalah. Saya bersedia mencoba. Mutiara malam ini pasti padat. Negara barbar kami tidak akan melakukan kecurangan. Yang mulia, babak ketiga ini, kalian pasti tidak mungkin menang. Kalian sudah memenangkan 2 babak. Jangan terlalu serakah. Apakah benar tidak ada yang bisa menyelesaikannya? Siakiki, kamu cobalah. Saya. Ya, kamu. Kalau kamu bisa, namaku akan ditulis terbalik. Apa susahnya? Gadis kecil ini cukup sombong ya. Ibu. Pakai ini. Cepat pergi. Anak ini. Apa yang dia rencanakan? Ini madu. Oh. Ikat benang halus di tubuh semut. Oleskan madu di ujung bola malam. Semut akan merangkak ke ujung melalui lubang. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang bisa dilakukan anak 5 tahun? Pasti Siakiki yang menyuruhnya untuk mencari perhatian. Berhasil. Ini. Tapi, Tulis aku ingin melihat namamu. Terbalik. bukannya kamu bilang level ketiga pasti aman dia. Itu 3 kota. Siakiki dan Pangeran Yu ini, bagaimana bisa punya anak seperti itu? Anak kita umur 5 tahun. Hanya tahu main lumpur. Anak-anak bandeku itu. Kalau punya setengah kecerdasan mereka, aku pasti terbangun sambil tertawa Kiki. Kamu punya anak-anak yang hebat. Yuer kita benar-benar beruntung. Ah, terima kasih pujian dari Ibu Suri. Kaisar cucu kesayanganku telah memenangkan 3 kota untukmu. Kamu harus memberikan hadiah yang layak. Pengawal pangeran dan putri. Membanggakan negara kami hadiah besar. Hadiah untuk pangeran dan putri. Emas 10.000 keping tanah 1.000 hektar. Ya, mulai sekarang. Aku Siakiki akan menjalani hidup mengandalkan anak. Siakiki, kamu pandai mendidik anak. Diberi gelar Nyonya Pencipta tingkat 1. Hadiah sebuah rumah besar. Pilih hari untuk menikah dengan Pangeran Yu. Tidak mungkin. Aku belum punya rencana untuk menikah. Menolak dipenggal. Menikah dulu baru cinta juga tidak buruk.
Ujian dari Yang Mulia kali ini. Jorea pernah dengen orang-orang hebat. Bahkan anak-anak pun begitu luar biasa. Xiao Wang mengaku kalah. Bisakah Yang Mulia mengizinkan saya dan adik perempuan saya untuk menikah bersama? Oh, pangeran ini ternyata sudah jatuh hati pada putri bangsawan mana, cukup katakan saja. Dan saya akan menikahkan kalian. Kebetulan sekali, orang yang saya sukai memiliki hubungan dekat dengan orang yang disukai adik perempuan saya. Bukankah yang disukai Yang Qiluan adalah Suan Yuanyu? Saya punya firasat buruk. Silakan katakan. Saya mohon Yang Mulia menikahkan Pangeran Yu dengan saya. Ah, ini kacau balau. Ini apa? Apakah kalian berdua bersaudara? Sama-sama menyukai mereka berdua yang sudah menikah. Belum menikah, hanya akan dinikahkan saja. Kacau. Kiki dan Yuer sudah punya anak. Bagaimana mungkin dinikahkan lagi denganmu? Sudah punya anak bagaimana? Saya mencintainya sepenuh hati. Saya sama sekali tidak peduli di negara kami. Orang yang sudah punya anak lalu menikah dengan orang lain itu biasa saja. Apalagi anak yang dilahirkan Xia Kiki begitu luar biasa. Jika saya bisa memiliki keturunan dengan Xia Kiki, pastilah akan lebih luar biasa lagi. Benar, putri ini juga jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Pangeran Yu. Saya mohon Yang Mulia mengabulkan. Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Saya juga perlu menghormati pendapat Pangeran Yu dan Permaisuri Yu. Sebaiknya kalian memilih calon pasangan yang lain. Bagaimana kalau begini Yang Mulia? Bisakah Yang Mulia mengizinkan saya dan adik perempuan saya untuk berkeliling di ibu kota selama setengah bulan? Setengah bulan ini biarkan Xia Kiki dan Pangeran Yu menemani kami, supaya kami bisa lebih dekat. Setelah setengah bulan berlalu, kalau mereka masih tidak suka, baru kita bicarakan lagi baik. Saya setuju. Jenderal Sima, saya ingat kamu juga ahli dalam adat istiadat negara kami. Kamu dan istrimu temani saja pangeran dan putri berkeliling di ibu kota beberapa hari lagi. Hamba menerima perintah, tidak ada hal lain. Mari kita bubar semua. Jisiang si ahli catur, tunggu aku. Jixiang si ahli catur, saya punya sebuah tiki-taki catur. Apakah Jisiang si ahli catur punya waktu untuk membantu saya memikirkannya? Beberapa hari lagi ya. Baik pangeran. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jisiang si ahli catur, dia didukung oleh semua guru dan murid di Akademi Kekaisaran. Jisiang si ahli catur. Sebenarnya nama kecil Fugui adalah Jisiang. Benar dengar Fugui Jisiang. Sangat indah kan? Ayah dan ibu benar. Nama saya adalah Jisiang dan Fugui. Baik, kalian pikir saya bodoh ya? Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Nama Pingan adalah Rui. Jika ayah membutuhkan, saya bisa langsung mengganti nama. Inilah anak-anak yang kamu besarkan. Saya seharusnya sudah menyadarinya. Fugui tidak begitu pandai. Bagaimana tiba-tiba menjadi sangat terkenal? Sudah kembali. Ayah, apa yang kamu katakan saya tidak mengerti. Masih berpura-pura ya, baiklah. Kalau begitu saya tanya di luar pavilion panjang di tepi jalan kuno. Apa kalimat selanjutnya? Di luar pavilion panjang di tepi jalan kuno. Rumput hijau menyambung langit. Se kavanam bangau puti terbang ke langit biru. Tidak ada harapan. Saya pikir ini juga sangat indah. Kamu bertanya kapan saya kembali, belum ada jawabannya. Apa kalimat selanjutnya? Terong goreng dan ayam besar. Masih melawan ya? Terbangun dari tidur yang hampir mati. Apa kalimat selanjutnya? Badut ternyata adalah saya sendiri. Ibu saya. Mengakulah anakmu benar-benar tidak tahan lagi. Ayah. Kamu sudah cukup. Kakak dan ibuku yang tidak berguna. Tiga, 4. Xia Kiki. Berapa banyak yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada yang tersisa. Semua ada di sini. Sungguh aku tidak bohong. Seumur hidupku aku tidak akan kaya. Kutukan yang kejam pangeran.
Kali ini aku percaya pada permaisuri. Masih ingat apa yang pernah kukatakan padamu? Tidak masalah jika kau menipuku lagi. Aku tidak keberatan. Membuat Rui punya beberapa adik lagi. Aku benar-benar salah. Ah, Ibu aku tidak bisa membantumu. Isi selanjutnya tidak pantas untuk anak-anak. Kakakku, dulu pernah merusak hubunganku dengan jenderal. Kemudian dengan sengaja merusak pernikahanku dengan jenderal. Lalu entah bagaimana memikat Pangeran Yu. Diam-diam memukul dan memarahiku. Kenapa ada wanita yang jahat seperti itu? Tenang saja. Aku pasti akan membela hakmu, adikku. adikku yang baik. Apalagi yang kau karang tentangku. Kakak, aku tidak mengatakan apa-apa. Selama aku ada, kau tidak akan punya kesempatan untuk menyakiti Lianer diam-diam. Ah! Di hadapanku kau berani menyakiti Lianer. Aku hanya ingin membuktikan. Aku tidak akan menyakitinya diam-diam. Hanya terang-terangan. Kalau aku mau memukul, ya aku pukul. Kejam, aku akan memberimu pelajaran. Putri, dengan kemampuanmu yang pas-pasan, mau mengalahkanku. Mengapa dulu aku tidak menyadari? Siakiki begitu bersinar. Kakak, aku tidak ingin ditemani Siakiki. Sabarlah dulu. Kakak ingin mendapatkan sang kekasih. Sayang tanganmu masih sakit. Pangeran, bisakah kau serius? Semua waktu sudah larut. Aku akan menemani kalian makan. Aku tahu sebuah tempat. Rasanya enak sekali. Maaf, Jenderal. Toko kami tidak menyambut Anda. Kenapa? Lihat sendiri. Orang dari kediaman Jenderal. Dan anjing dilarang masuk. Siapa yang berani menghina Jenderal ini? Mau mati? Aku yang berani. Kalau berani pukul aku. Aku. Ayah dia mengganggu Kusimahuo. Masalahmu mengganggu Fugui waktu itu. Belum aku tagih. Enak ya punya ayah yang bisa diandalkan. Maaf Putri, Pangeran membuat kalian tertawa. Toko sebelah Bai Weifang rasanya juga enak. Itu juga tokoku. Kalau begitu kita ke sana. Masih tokoku. Aku tidak percaya. Sepanjang jalan ini, tidak ada yang bisa aku makan. Lupa memberitahumu. Sepanjang jalan ini sudah aku beli. Kamu ciluan. Mereka hanya bilang orang dari kediaman Jenderal tidak boleh masuk. Biarkan mereka menunggu di luar. HMPH. Jenderal, jangan marah. Aku pasti akan membuat Siakiki membayar. Kakak, kenapa kamu? Keamanan di ibu kota ini kacau sekali. Semalam aku tidur nyenyak, tiba-tiba sekelompok orang masuk. Memukuliku sampai babak belur. Uangku juga dirampas. Pangeran bercanda, silakan. Terima kasih. Beberapa hari ini aku sudah melihat. Kamu dan Pangeran Yu cocok sekali. Pasti tidak mau jadi permaisuriku. Bagus Pangeran sadar. Tapi tidak apa-apa kalau kamu tidak mau jadi permaisuriku. Bisa juga pertimbangkan. Aku jadi selingkuhanmu. Kamu sepertinya pukulan semalam. Masih kurang keras. Tidak usah. Pangeranku ini pencemburu. Sudahlah.
Pertimbangkanlah. Sudahlah, sudahlah. Pikirkan dulu, boleh dipikirkan. Pangeran dan putri datang dari jauh tamu kita. Biarkan saya duluan yang menghormati kalian semua. Bagaimana? Sangat baik, sangat baik. Ayo bersulang. Putri ini spesialisasi kami, silakan cicipi. Pangeran, 1 gelas lagi, ayo. Baik, kami suami istri menghormati Anda. Sangat kuat anggur yang bagus. Makan lebih banyak, makan lebih banyak. Pangeran? Ah, kakakku yang baik. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Kak Huo, tolong angkat mereka berdua ke tempat tidur. Salahkan dirimu sendiri karena tidak tahu menghargai Sang Jenderal. Kak Huo, apakah kamu masih memiliki perasaan padanya? Tidak mungkin. Aku hanya mencintaimu. Dengan dupa perangsang ini, setelah hari ini Xia Kiki, kamu akan menunggu kehancuranmu. Tidak tahu malu. Bermain obat bius di depanku sama saja seperti bermain pedang di depan Guan Gong. Bantu aku mengangkat Sima Huo ke tempat tidur. Oh ya, jangan lupa kunci pintu. Biarkan Sima Huo merasakan efek dupa perangsang. Apa yang terjadi? Pantat Sang Jenderal sangat sakit. Yan Cibi, kamu. Kenapa kamu di tempat tidur? Jenderal, darah di pantatmu belum dibersihkan. Permaisuri, kamu benar-benar jahat. Xia Kiki, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Jika kamu tidak bodoh, seharusnya kamu bisa melihat siapa yang berkata benar. Aku salah menilai orangnya. Maafkan aku, Bagus, aku dengan lapang hati memaafkanmu. tapi Pangeran Yu tidak akan kuberikan padamu. Aku akan bersaing secara adil denganmu. Mengakui kesalahan dan berubah masih belum terlambat. Apakah kalian sudah memikirkan tentang pernikahan yang dihadiahkan? Kembali Paduka Yang Mulia, hamba sudah memikirkan. Hamba merasa Jenderal Sima sangat bagus. Apakah Paduka Yang Mulia bisa memberikan Jenderal Sima kepada hamba? Kamu diam, kurang ajar. Di hadapan Paduka Yang Mulia berani ribut. Sima Huo Shen sudah tahu. Kamu dan istri mencoba meracuni, membunuh putri dan permaisuri. Jika kamu mau ikut pangeran kecil kembali ke negara barbar, Shen bisa menghapus hukumanmu. Kalau tidak, kamu dan istri tunggu dimasukkan penjara. Hamba lebih baik mati daripada menjual tubuh hamba. Jenderal tulang punggung yang baik. Hamba semakin suka. Kesalahanmu tidak sampai mati, tapi Shen Xingxi juga tidak akan membuatmu hidup dengan mudah. Apakah Shen Xingxi itu tempat yang memotong daging manusia satu persatu? Penjara itu. Benar. Aduh, ibuku, bukankah itu mencari mati? Pengawal, bawa Sima Huo ke penjara. Paduka Yang Mulia, hamba tiba-tiba merasa mengorbankan diri untuk membangun hubungan kedua negara adalah tugas hamba. Aku masih suka kamu yang dulu keras kepala. Putri Ciluan, kamu bagaimana? Masih tidak mau menikah selain Pangeran Yu? Benar, putri ini akan bersaing dengan Xia Kiki secara adil. Kalau begitu, kenapa tidak kalian berdua menikah ke istana pangeran? Xia Kiki, putri berdarah bangsawan, kamu jadi istri kedua saja. Ibu Suri datang.
membuat Kiki jadi istri kedua. Aib tidak setuju. Ibu, ini urusan negara. Tidak bisa dicampur urusan cinta. Putri cantik, ayahku punya kami 4 anak. Apakah kamu yakin ingin menikah dan menjadi ibu tiri kami? Aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita biarkan Putri cantik tinggal di istana dulu, merasakan bagaimana rasanya menjadi istri pangeran? Baiklah kita sepakat begitu. Mungkin aku bisa benar-benar memikat Pangeran Yu, membuatnya jatuh cinta padaku. Aduh, sepertinya anak-anak ini lagi-lagi punya niat jahat. Putri cantik, apakah kamu ingin menemui ayahku? Benar, aku datang ke sini untuk membangun hubungan dengannya. Pantas saja ayahku tidak menyukaimu. Apa maksudmu? Kemarila. Ayah menyukai wanita yang lembut seperti air. Ibuku sangat lembut. Ada pepatah yang bilang tempat yang lembut adalah rumah para pahlawan. Kamu belum pernah dengar, tapi kamu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelembutan. Che quali? Kecuali apa? Pengetahuan itu harus dibayar loh. Selesai. Oh, kamu benar. Aku kok tidak kepikiran. Kakak kamu benar-benar licik. Ini namanya pintar mencari uang. Ini aku. Putri, kenapa penampilanmu hari ini sangat berbeda dari biasanya? Apakah pangeran ada di dalam? Aku sengaja memasak sup ayam untuknya. Putri pangeran sedang bekerja. Tidak bisa diganggu, berikan saja sup ayamnya padaku. Tidak, Berikan saja padaku. tidak, Berikan saja padaku. tidak. Pangeran, Kenapa aneh sekali? Mungkin karena aku terlalu lembut hari ini. Dia tidak terbiasa, wahai penasihat. Saya sudah mengirimkan sup selama 3 hari sesuai dengan yang kamu katakan. Kenapa Pangeran Yu masih belum menemuiku? Bodo. Tentu saja karena ayah sudah pergi bersama ibu ke villa untuk mencari ketenangan. Kamu sudah melakukan dengan baik, tapi kamu melewatkan satu hal. Apa yang saya lewatkan? Oh. Penasihat, jelaskan. Kamu lupa ayahku sangat peduli dengan kami berempat. Kamu hanya fokus untuk menaklukkannya. Sama sekali tidak peduli pada kami. Ayahku melihatnya. Tentu saja dia akan merasa kamu tidak layak menjadi permaisuri. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mudah mulai hari ini. Kamu harus lebih baik pada saya dan adik-adik. Terutama harus selalu memenuhi permintaan kami. Dengan begitu ayahku pasti akan sangat tersentuh. Penasihat memang bisa diandalkan. Kakak jahat, kembalikan padaku. Tidak akan kukembalikan kakak jahat. Ibu tiri, kakak mengambil tanghulu saya. Yang sudah kuambil adalah milikku, tidak akan kukembalikan. Jangan menangis, ibu tiri akan membelikanmu. Saya mau sekarang. Rui, lihat, ini juga enak loh, ini semua untukmu. Ayo makan yang manis. Ibu tiri, adik merusak kantong wangi saya. Saya akan membelikan yang baru. Ini buatan tangan ibu saya sendiri, ibu tiri. Bisakah kamu juga membuatkan saya kantong uang dengan tanganmu sendiri? Saya mana bisa melakukan hal seperti itu. Ternyata ibu tiri memang tidak sebaik ibu kandung. Saya akan membuatnya. Ibu tiri. Ya? Bagaimana cara menyelesaikan soal ini dalam 9 bab aritmatika? Apakah kamu bisa? Saya lihat dulu. Apa sih coret-coretan ini? Saya sama sekali tidak mengerti. Ibu tiri, ular saya pingsan karena racun. Jauhkan. Pergi. Ibu tiri, ibu tiri. Siapa yang akan menyelamatkan putri ini? Ibu tiri, ibu tiri, ibu tiri. Ibu tiri, aku ingin dengar cerita dongeng. Apa itu cerita dongeng?
Ibu Tiri ceritakan tentang astronomi dan kalender dong. Kamu lihat aku seperti mengerti ya. Ibu Tiri, Ibu Tiri, Ibu Tiri. Tolong cepat tidur. Kalau tidak tidur aku bisa pukul kalian sampai pingsan. Ibu Tiri, Ibu Tiri, Ibu Tiri. Adik perempuan kenapa tidak bersama Pangeran Yu? Bukan setiap hari bilang ingin menikah dengan Pangeran Yu dan memberinya beberapa anak. Ah, kakak laki-laki. Aku tidak ingin menikah lagi. Dan tidak ingin punya anak lagi. Apa yang terjadi ini? Menjadi istri Pangeran Yu itu bukan pekerjaan manusia, siapa yang mau melakukannya? Pergilah. Kakak cepat bawa aku kembali ke kerajaan Men. Aku ingin menemukan 10-8 pria tampan untuk menghibur hatiku yang terluka. Ayah, ibu, ayah. Hari ini aku sudah membantu menyelesaikan masalah besar. Jangan lupa berterima kasih padaku. Harta kekayaanku terserah kamu pilih. Yan Ciluan, kamu terlalu tidak bersemangat. Jangan berpikir lagi, nikahlah dengan baik ke istana. Menjadi istriku. Dari hari ini, Nona ini bebas. Ibu Fugui sedang mencari menantu. Syaratnya harus pintar, tampan. Berkuasa. Aku lihat aku. Apa kamu? Anak-anak kecil, kalian harus rendah hati. Lihat aku. Tidak tahu bagaimana pendapat Nona Sia tentangku. Pangeran. Mereka bercanda, ayo pergi. Pergi. Tidak memilihku. Kamu ingin membawa 4 anakku. Kemana? Ibu Suri, kalau kita tidak kembali ke istana, akan ketahuan. Bukan salah Yuer anak itu. 6 tahun yang lalu kau sudah menipuku. Bilang bisa punya cucu laki-laki. Tapi sekarang aku bahkan. Bayangan cucu laki-laki pun belum kelihatan. Kalau saja Tuhan berkenan memberiku seorang cucu laki-laki, ngapain aku harus keluar istri setiap hari? Permaisuri. Buruk penyakit dadamu kambuh. Cepat, ada yang bisa tolong panggil dokter untuk menyelamatkan Permaisuri. Kalau dia permaisuri, aku kaisar. Ya, menurutku dia sengaja pura-pura sakit untuk menipu kita. Diam kau. Permaisuri, permaisuri. Permaisuri. Terima kasih tabib muda. Anak ini mirip sekali dengan Yuer waktu kecil. Kok bisa mirip banget ya? Ini resepnya Anda pegang. Minum 3 kali sehari tepat waktu. Sebulan pasti sembuh total. Nenek ibuku masih menungguku. Aku duluan ya. Anak. Tanda lahir ini sama persis dengan Yuer waktu kecil. Di tubuhnya. Pasti dia cucuku cepat. Permaisuri ada. Ada 4. Empat. Astaga. Tuhan ini langsung memberiku 4 cucu laki-laki. Hahaha, kasih sayang. Kasih sayang yang banyak untukku.